wabarakatuh. Selamat malam semua para pendengar podcast yang berbahagia. Izinkan kami terlebih dahulu dari kelompok 3 angkatan 11 gelombang 4 memperkenalkan diri. Di sini sudah ada teman kita Jordi, ada juga teman kita Rino Dwi Putra, ada juga teman kita Mutmainah Ahmad dan teman kita Misbahuddin dan saya sendiri Mirna Yunita. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai isu kontemporer, yaitu banjir Mamuju. Banjir dan banjir. Bencana yang tiap tahun bisa terjadi di Mamuju, yang bisa membuat penduduknya stres ketika terjadi banjir. Bagaimana tidak stres, banjir dapat menimbulkan penyakit, sampah, cucian kotor, perabotan rumah tangga rusak, dan lain-lain. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu di dalam podcast ini kita tidak akan mencari salahnya siapa, tapi bagaimana kita menguraikan banjir dari sudut pandang jabatan dan wilayah kerja teman-teman pada kesempatan podcast kali ini. Yang pertama kita ingin mendengar dari sudut perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju, yaitu Saudara Misbahuddin, kenapa banjir rentan terjadi, kira-kira apa penyebabnya? Kepada Saudara Misbahuddin, silahkan. Begini, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju. Begini, saya ingin beberapa alasan kenapa banjir di Mamuju sering terjadi. Pertama, geografis yang didominasi kemiringan tinggi serta pola sungai yang beragam. Kedua, perubahan iklim yang terakhir ini banyak perubahan cuaca yang terjadi secara ekstrim yang menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi, kadang panas, kadang hujan yang terlebat. Yang ketiga itu yang saya mau soroti itu kesadaran kecil kita sebagai masyarakat masih kurang. Contohnya beberapa saat yang lalu pada saat penyelenggaraan yang event-event di Anjungan itu, Pantai Manakara, setelah acara selesai banyak sampah berserakan. Bahkan sempat disoroti oleh beberapa media lokal. Memang sampah tersebut akan dibersihkan oleh pihak kebersihan, tapi melihat itu rasanya sudah bisalah menggambarkan kebiasaan masyarakat kita yang sering buang sampah sembarangan, sehingga itu jadi cikal bakal terjadinya banjir. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Saudara Misbahuddin. Dari apa yang tadi telah disampaikan, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa banjir di Mamuju itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam dan faktor manusia ya. Yang faktor manusia itu sendiri yaitu kesadaran manusia, baik itu dalam membuang sampah misalnya, atau mau mendengar instruksi dari pemerintah. Kalau dari segi alamnya itu ya cuaca yang ekstrim ya, yang terkadang kita tidak bisa tebak ya, seperti itu. Izin menambahkan sedikit. Ya, silahkan. Itu juga salah satu faktor yang mungkin ya masih bisa diterima lah terkait infrastruktur kita yang masih kurang memadai, terutamanya drainase. Oh ya, drainase. Ya, betul sekali, drainase. Jadi sebenarnya banyak faktor ya dari yang namanya penyebab banjir di Mamuju. Namun itu tidak menutup kemungkinan tidak bisa diatasi gitu ya. Pasti semua ada penanganannya dalam yang intinya kembali lagi ke sudut perencanaan itu sendiri ya. Begitu Pak Misbahuddin. Oke. Kita lanjut lagi dari segi penduduknya.
kira-kira jumlah penduduk apakah menjadi faktor juga penyebab terjadinya banjir di Mamuju? Kali ini kita ingin mendengar pendapat dari Saudara Rino dari bagian statistik Sekretariat Daerah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silahkan. Jelas Pak Rino. Oke. Di sini saya sebutkan datanya dulu. Dari BPS, jumlah penduduk di Mamuju itu 293.326. Untuk data kepadatan penduduk itu saya tidak dapat karena di BPS data itu tidak ada. Jadi apakah jumlah penduduk itu berkorelasi dengan banjir? Bisa iya, bisa tidak. Tapi ada sinkronisasi antara jumlah penduduk kepadatan penduduk. Misalnya dalam kota Mamuju, kan itu kan jumlah rumahnya sangat banyak, jumlah penduduknya juga sangat banyak. Nah, perilaku setiap manusia kan berbeda-beda. Ada yang beramat dengan sampah, ada yang peduli dengan sampah. Itu kan tidak bisa kita atur semua masyarakat 100% sepenuhnya, Bang. Kita harus menyuruh manusia 100% itu membuang sampah pada tempatnya. Pasti ada sedikit saja, sedikit persen bahwa manusia itu tidak mendengar dari apa yang dikatakan oleh bupati, dan wakil bupati. Yang kedua, saya tinjau dari curah hujan. Curah hujan di Mamuju itu di kuartal 1 itu Januari sampai misalnya April itu 300, rata-rata 300. Berdasarkan BMKG kategori itu termasuk tinggi. Jadi untuk masyarakat Mamuju dari Januari sampai April ini sebelumnya, jadi bulan Desember, bulan November, alangkah baiknya masyarakat Mamuju antisipasi seperti membersihkan drainase, buang sampah pada tempatnya sebelum menghadapi curah hujan yang tinggi. Karena saya lihat setelah bulan April curah hujan itu sudah menurun, rata-rata 170, 100, 214. Nah, itu terbilang menengah atau rendah. Kemudian dari kepadatan tanah dan kontur harusnya juga jadi tinjau, karena saya lihat kontur di Mamuju ini aneh-aneh karena di tengah ada gunung, di samping-samping gunung, kan itu drainase untuk keluar kan susah sekali. Karena dari gunung ada lagi bukit. Nah, itu airnya lari kemana? Jadi itu juga merupakan hal penting bagi saya, bagaimana drainase ini bisa melewati gunung, apakah gunungnya ditembusi buat terowongan atau dibuatkan jalur lain, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas tanggapannya, Saudara Rino Diputra. Terkait dengan pendapat tadi bahwa untuk dari segi penduduknya, banjir di Mamuju, terkaitannya antara jumlah penduduknya bisa berpengaruh iya atau tidak. Mungkin tadi seperti yang disampaikan bahwa misalnya kepatuhannya masyarakat Mamuju itu sendiri dalam contohnya membangun pemukiman ya. Tentu misalnya membangun pemukiman harus ya di wilayah-wilayah yang diizinkan oleh Dinas Tata Ruang itu sendiri misalnya. Tidak boleh membangun perumahan atau pemukiman di bantaran sungai. Seperti itu ya. Kita lanjut.
kita lanjut lagi dari segi pengelolaan alam. Nah, dari langkah apa yang telah diambil atau yang akan diambil dari Saudara Jordi, wilayah kerja bagian SDA Sekretariat Daerah. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Mirna. Jadi perlu saya jelaskan dulu, Ibu, di kabupaten itu sudah tidak ada pengelolaan hutan, Bu. Jadi semua yang terkait dengan bidang kehutanan itu sudah dipindahkan ke provinsi. Jadi tugas dari kabupaten dalam bidang kehutanan itu cuma bisa monitoring saja, terus melaporkan ke dinas kehutanan di provinsi. Jadi di provinsi itu punya kesatuan pengelolaan hutan di setiap kabupaten di provinsi. Misalnya ada KPH Mamasa Timur, Mamasa Barat, contohnya begitu. Ada kalau di Kabupaten Mamuju itu ada KPH Karama, ada KPH Bonehau, begitu Ibu. Jadi kalau di pemerintah kabupaten sendiri, di bagian saya itu bagian kehutanan, subbagian kehutanan sudah tidak ada kewenangan lagi untuk bidang kehutanan. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang banjir, banjir itu salah satu faktornya kan alam. Nah, alam ini juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Jadi misalnya turun hujan lebat yang dulu-dulunya tidak banjir, tapi beberapa tahun belakangan ini jadi banjir. Itu salah satunya disebabkan oleh manusia itu sendiri, Bu, kalau menurut saya ya. Jadi manusia ini karena mungkin pertumbuhan penduduknya kita di Kabupaten Mamuju ini terbilang tinggi, jadi terus pertumbuhan penduduk tinggi, terus wilayah kotanya kita ini kecil sedikit, jadi kebanyakan masyarakat itu sudah mulai masuk ke hutan-hutan begitu Ibu, menebang hutan, terus ada yang juga tinggal di sempadan sungai, kiri kanan sungai begitu, terus mereka buang sampah sembarangan. Nah, setelah beberapa tahun pemerintahannya Bupati baru kita ini, Ibu Sutina kemarin, saya lihat ada beberapa got, ada beberapa selokan yang diperdalam kemarin. Ada di bagian Beten Ampi kemarin saya lihat, terus ada juga yang di dekat stadion. Jadi salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah itu, khususnya pemerintah kabupaten itu cuma memperlancar drainasenya, kalau ini ya, memperlancar drainase, terus memperdalam got. Jadi kalau misalnya, oh ya, terus kemarin kebetulan saya pernah kemarin ikut rapat di PUPR ya, membahas mengenai RT RW, revisi RT RW-nya kita nanti ke depan ini di Sulawesi Barat. Ada ini Provinsi Sulawesi Barat canangkan itu hutan lindung di Kecamatan Simboro, mau mereka ini semua tebang untuk dijadikan bangunan-bangunan pemerintah. Untungnya salah satu dari orang kabupatennya kita ini mengerti tentang kehutanan, hutan lindung. Jadi kalau hutan lindung itu ditebang, otomatis kalau ada hujan sedikit itu bisa terjadi longsor maupun banjir. Ya, begitu saja Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, menarik sekali dari penjelasan Saudara Jordi. Ya, dari segi alam itu ya diakui bahwa sangat mempengaruhi ya. Ketika pengolahannya tidak baik dan ketika masyarakatnya tidak mendengar, begitupun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap yang namanya penanganan banjir, tentu akan membuat banjir itu menjadi lebih parah. Ya, di mana misalnya penebangan hutan, ya tentu akan mengakibatkan kurangnya resapan air, gitu ya. Kalau begitu kita lanjut lagi ke bagian kebijakan. Ya, tentu dari semua itu perlu adanya evaluasi kembali tentang kebijakan penanganan banjir di Mamuju. Ya, yang dimana dibutuhkan langkah konkret. Ya, dari bidang penataan ruang PUPR Kabupaten Mamuju, langkah konkret apa yang telah diambil? Kepada Saudari Mutmainah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Ibu moderator. Sebelumnya itu saudara-saudara sudah singgung bahwa penyebab terjadinya banjir di Mamuju kurang lebih disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Nah, perlu kita sadari bahwa di mana memang 2 tahun belakangan ini yang awalnya Mamuju jarang terkena namanya banjir, hujan sedikit pun seperti mungkin hujan 1 jam itu apabila lebat, beberapa titik di area kota Mamuju itu akan terendam banjir. Misalnya di Beten Ampi atau di Jalan Pengayoman. Itu sangat rentan terkena banjir. Dan baru-baru ini case yang paling besar adalah yang dekat persimpangan SPBU Toyota. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang Ibu moderator sampaikan bahwa karena ini merupakan suatu isu atau suatu masalah, maka diperlukan penanganan. Tapi sebelum kita tahu penanganan apa yang harus dilakukan, kita perlu memahami bahwa sebenarnya penyebab banjir yang terjadi itu apa saja. Penyebab banjir yang terjadi itu yang sudah disebutkan tadi itu cocok seperti banyaknya rumah-rumah yang dibangun di area sempadan sungai tanpa disadari bahwa adanya area-area ini selain merugikan atau berdampak pada banjir di area kota Mamuju, juga ternyata berdampak pada keselamatan si penghuni rumahnya. Karena apabila terjadi banjir, anggaplah banjir rob, itu otomatis bangunan-bangunan yang ada di sekitar semparan sungai itu bisa jadi terkena imbas. Dan ada kasus di beberapa daerah itu memang terkikis area pinggiran sungainya dan bangunannya itu jadi korban dalam artian rusak, roboh. Itu sebenarnya kita mencegah untuk sampai ke situ. Oleh karena itu pentingnya usaha pengendalian. Usaha pengendalian ini di mana kita kan sebagai pemerintahan Kabupaten Mamuju, kita ini ada RT, seperti sudah disampaikan sebelumnya, kita ada RT RW, di mana dalam RT RW itu sudah sebenarnya direncanakan wilayah-wilayah mana yang boleh dijadikan area permukiman dan wilayah-wilayah mana yang tidak diizinkan untuk area. Nah, memang benar bahwa baru-baru ini kita pihak Pemkab Mamuju mengadakan koordinasi dengan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka revisi RT RW provinsi, yaitu terkait perubahan area kawasan hutan. Nah, kenapa kita merubah area kawasan hutan ini? Alasannya itu karena ternyata sebagian area kawasan hutan yang telah ditetapkan pada dokumen sebelumnya itu di lokasi yang sudah ada itu ternyata sudah dibangun area-area pemukiman. Nah, oleh karena itu agar tidak istilahnya terlepas dari kalau kita membangun di area hutan itu sebenarnya sudah termasuk pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi, dan lebih beratnya itu ada sanksi pidana. Jadi oleh karena itu pelebaran wilayah kota ini yang disebutkan sempit itu mau tidak mau kita harus memperlebarnya dengan cara untuk memperlebar ke area kawasan hutan yang akan, tetapi dengan catatan kawasan hutan yang dimaksudkan tadi itu benar-benar kawasan hutan yang kurang lebih tidak akan berdampak apabila dia pelepasan kawasan hutannya bukan mengurangi fungsi dari perlindungan setempat. Jadi dia maksudnya walaupun dilepaskan, efeknya terhadap keselamatan masyarakat Mamuju pada khususnya itu tidak terlalu berpengaruh. Namun tentu saja namanya kebijakan, namanya tindakan pasti ada memiliki positif negatifnya. Positifnya yaitu
area permukiman mungkin akan bertambah, tapi negatifnya itu area resapan-resapan yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju ini otomatis akan berkurang. Nah, karena berkurangnya area resapan, itulah kita mengakibatkan areanya banyak terjadinya banjir yang cuma sejam hujan lebat langsung banjir. Jadi penanganannya mungkin lebih ditetapkan area-area di mana area tersebut, lokasi tersebut dijadikan area resapan banjir, dan dari segi pengendalian harus diperketat lagi. Jangan kita membangun di area-area yang memang fungsinya sebagai resapan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Saudari Mutmainah Ahmad. Wah, sangat menarik sekali tadi apa yang telah disampaikan. Ya, betul bahwa sebenarnya persoalan banjir di Mamuju itu merupakan isu yang memang sangat harus diselesaikan, baik itu oleh pemerintah itu sendiri maupun oleh masyarakat. Artinya bahwa harus bekerja sama bagaimana misalnya mengembalikan fungsi sungai itu sendiri. Sungai dan selokan ya tentunya yang kita ketahui adalah tempat aliran air, sehingga jangan tercemari dengan membuang sampah atau menjadi tempat yang menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat gitu ya. Jadi bagaimana juga pemerintah membuat drainase pada daerah-daerah yang sedikit-sedikit hujan sedikit banjir gitu. Terus saya tambahkan juga bagaimana memperbanyak dan menjadikan lahan yang untuk membuat lahan hijau agar lebih penyerapan air lebih tinggi di Mamuju. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ada ingin closing statement dari apa yang tadi telah disampaikan sebelum saya menyimpulkan. Izin moderator. Ya, silahkan Pak Misbahuddin. Izinkan saya sebagai staf perencanaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju menjelaskan dan menginfokan kepada penonton salah satu langkah konkret pemerintah Kabupaten Mamuju sendiri untuk penanganan banjir itu di Dinas PUPR sendiri kami memasukkan anggaran untuk master plan penanganan banjir perencanaan drainase untuk dokumen RKPD perubahan 2022. Jadi Pemkab Mamuju kemarin pas bulan Juli Agustus lah sudah taken MOU yang diwakili MOU yang diwakili oleh Ibu Supina Suhardi dengan Center of Technology COT Unhas terkait penanganan banjir. Isinya MOU ini tentang pembuatan master plan perencanaan drainase dalam kota, karena rencananya penanganan difokuskan dulu di pusat kota. Menurut kutipan salah satu kutipan ketua tim COT Unhas, 3 bulan ini timnya akan bekerja mengumpulkan data serta kajian, dan dalam kurun waktu tersebut mereka berharap sudah bisa melahirkan rekomendasi untuk diberikan kepada pemerintah guna penanganan banjir dan penataan kota yang lebih berwawasan lingkungan. Semoga dengan langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Mamuju saat ini semua memudahkan penataan dan perencanaan drainase, dan kerjasama dengan Unhas ini akan melepaskan status kawasan Kota Mamuju sendiri dari status kawasan yang rawan banjir. Begitu. Wah, terima kasih informasinya Saudara Misbahuddin. Ini merupakan angin segar ya bagi masyarakat Mamuju. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan secepat mungkin dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Baik, kita langsung saja pada kesimpulannya bahwa banjir di Mamuju merupakan masalah yang
tentu multidimensional. Penanganannya juga membutuhkan kerja kolektif dan direncanakan dengan serius oleh semua level pemerintahan. Penduduk yang mengikuti aturan, pengelolaan alam yang baik, ya insya Allah semoga kelak kita dijadikan ASN yang selalu meningkatkan kerjasama yang baik, tingkatkan motivasi dan semangat agar tercipta Mamuju yang lebih indah, terbebas banjir di tahun-tahun yang mendatang, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya demikian, terima kasih semua atas partisipasinya dalam bincang-bincang produktif malam hari ini mengenai banjir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi diri kita dan bagi para pendengar podcast kita. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.